tugas di UPT SD Negeri Tanjung Tebak dan saat ini tengah mengampu sebagai guru kelas 6. Hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini ada dibagi menjadi 6 materi atau 6 bab. Yaitu yang pertama disiplin positif, kedua motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, keenam segitiga restitusi. Ada yang asing atau ada yang sudah biasa gitu dengan materi ini? Asing. Mana yang asing? Yang mana yang asing? Konsekuensi, restitusi? Oh, restitusi. Segitiga restitusi, oke. Iya, sebetulnya saya pun merasa asing sebelum mempelajari materi ini. Tetapi kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Ada kegiatan tematik yuk. Anda dan teman Anda, teman sebangku atau depan belakang boleh melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah si A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ayo, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Satu A, satu B. Ya, oke. Terus coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Misalnya ada emasnya dalam tangan ini. Dan 500, ayo. Oke. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas teman Anda yang B, ayo siapa tadi yang B tadi? Yang B mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Boleh dengan cara membuka keras-keras, boleh dengan membujuk, boleh menggelincir, boleh dirayu-rayu, boleh. Coba sekarang praktekkan, ayo. Salah satu mengepal tangan dengan keras, salah satunya lagi mencoba membuka. Ayo. Coba. Ada bakwan di dalamnya. Kira-kira bisa membuka tidak? Tidak, kalau dengan paksaan. Ada lagi? Kira-kira ada yang bisa membuka? Tidak. Bisa dengan rayuan. Dengan rayuan. Dengan cara Menyodok ya? Iya. Terus ada lagi? Ada yang cara menipu. Oh, itu cara menipu ya? Itu. Nah, itu ya. Oke. Jadi macam-macam cara kita untuk membuka kepala tangan tersebut. Jadi itu ada perumpamaan kita itu bisa tidak membuka pikiran orang lain agar mereka bisa berbagi kepada kita. Kan gitu. Betul kata Pak Hamdan. Dengan cara digelitiki ya bisa jadi kan. Dengan cara seperti kata Ibu Mes, dengan cara dirayu boleh. Kata Ibu Yanti, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Soalnya dipaksa, aku nggak mau dipaksa juga boleh. Ya itu kan sebetulnya karena kebinekaan dari kita sebagai manusia. Jika kita ingin merubah orang lain, nomor 1 kita dulu yang dirubah. Oke, kalau kita ngomong, oh kamu harus A, B, C, D, E, F, G, tapi kita tidak melakukan A, B, C, D, E, F, G, ya percuma.
Apalagi disiplin. Ya sambil makan nggak apa-apa ya, biar kita jalannya santai, tidak tegang. Ayo, disiplin kakak. Sikap, itu salah. Sikap. Nah. Oh, budaya positif bagi guru. Nah, apa itu? Contohnya tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengutarakan ya, contoh budaya positif. Datang tepat waktu. Nah, berapa aksi? Lingkungan bersih. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu siswa ya, bukan guru. Kan rapi. Bermakan rapi. Bongkaran keliling. Sembilan keliling. Aku kan rapi. Salah kan gimana? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Coba kalau yang siswa, disiplin dari siswa. Apa bedanya siswa? Terus berhasil belajar, Pakaian yang bisa Mengikuti pelajaran yang disampaikan Pak Guru. Tapi banyak sekali. manusianya. Nah, yang manusia itu kita di masyarakat, sesama kita atau sesama rekan boleh. Kira-kira apa disiplin budaya positif bagi manusia pada umumnya? Dilarang membunyikan saung pas tidur siang mana pegang. Toleransi. Toleransi. Membuang sampah. Saling menghargai satu sama lain, membuang sampah pada tempatnya. Tulisnya, bila kita di sekolah Anda tidak ada peraturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda, dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Silakan dijawab tanpa diberi nama, tidak usah diberi nama, pada kertas kecil saja dan nanti akan dilempurkan. Oke? Atau standar pendidikan nasional kita pada tahun ini, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu adalah standar pendidikan nasional. Sudah masuk lembar kedua ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa motivasimu ketika kamu melakukan sesuatu? Kira-kira motivasi kita melakukan sesuatu itu apa sih? Motivasinya apa, Bu? Motivasi kita adalah dorongan. Dorongan kita untuk melakukan sesuatu hal itu apa sih? Tanggung jawab. Iya, Ibu Maria, tanggung jawab. Terus, ayo. Apa motivasi kalian untuk melakukan sesuatu? Misalnya, aku punya motivasi untuk menjadi guru agar aku
judulnya itu ya. Iya, terus apa lagi? Kira-kira motivasi kita itu apa? Oh, karena dorongan dari lingkungan berarti ya. Keadaanku sulit. Jadi saya ingin bekerja untuk memperbaiki nasib dan ekonomi seperti itu kan ya. Terus apa lagi? Tanggung jawab, uang, keadaan, tekanan, termasuk ada apa ya tekanan? Oh, tekanan akan tugas dan tanggung jawab ya. Ya bisa juga karena tekanan memang sudah peraturan. Demikian ya. Kita lanjut yuk. Nah, seperti yang dibicarakan tadi ternyata betul. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang Ibu Vivi bilang tadi karena tekanan. Nah, jadinya daripada kena hukum kan, kita tidak masuk sekolahan daripada kena tegur oleh kepala sekolah, daripada kena hukum oleh kepala sekolah, mending masuk kan? Nah, kan seperti itu. Jadi takut karena akan hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, seperti Bukes tadi, dapat uang. Iya. Tapi manusiawi loh ya, manusiawi. Semua manusia itu pasti menginginkan suatu penghargaan atau imbalan atas apa yang dia kerjakan. Ujian juga ya? Iya, betul. Terus yang ketiga, untuk menghargai, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling besar, dorongan motivasi dalam diri, yaitu aku ingin melakukan sesuatu seperti itu karena aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa, misalnya. Atau aku ingin melakukan sesuatu seperti itu karena memang tanggung jawabku memang seperti itu, jadi aku harus melakukannya atas dasar kesadaranku sepenuhnya. Nah, seperti itu. Hukuman dan penghargaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak? Tidak. Ada yang setuju? Tidak semua. Kenapa tidak setuju? Karena dia mempermalukan siswa yang namanya Sino. Seno itu Pak Iva. Iya, karena Pak Seno mempermalukan Iva. Ada yang lain? Ada yang lain? Karena Pak Seno tidak memberi kesempatan pada Iva untuk menenangkan diri dulu. Oke. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Kita lanjut nomor 2. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Pak. Mengapa disebut hukuman?
Ya. Karena IPA tidak bisa memperhatikan pelajaran Pak Seno yang dijelaskan. Oh, karena Iva tidak memperhatikan pelajaran Pak Seno yang sudah dijelaskan. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya, Pak lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kan pertanyaan itu apakah hukuman dan konsekuensi kan? Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Murid anak tidak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu pilihan, seperti kata Ibu tadi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Contoh seperti ini. Kalau sesuatu yang mendadak, seperti tadi kan mendadak namanya ya. Pak Seno itu menyuruh Iva, sementara Iva tidak tahu apa-apa, tahu-tahu disuruh maju itu. Kan seperti itu. Itu berarti mendadak. Itu namanya hukuman. Karena dia akan memiliki trauma jangka panjang. Woi, bapak itu ini. Lah, kamu kayak itu misalnya. Itu akibat dari hukuman. Kalau konsekuensi apa? Konsekuensi itu dari kesepakatan kelas yang kita buat. Contoh, tidak mengerjakan PR, denda 5.000. Nah, pada saat ada anak yang tidak mengerjakan PR, dia sudah tahu konsekuensi bahwa dia harus membayar denda 5.000. Dan itu ingatannya cuma pendek, cuma sebatas sakit lah keluarga 5.000. Habis itu kan pikir tambah kalau itu dia makan-makan kan selesai. Kalau restitusi pilihan. Nah, misalnya seperti Eva tadi, kamu sudah tidak memperhatikan, tidak bisa menjawab soal, mau kamu gimana? Itu contoh restitusi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena sudah melupakan, makanya konsekuensi. Berjumpa di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol teman. Kalau bisa aja murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman juga, walaupun melanggar peraturan, tetapi kalau sifatnya fisik dan sifatnya akan meningkat jangka panjang, berarti dia itu masuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hah? Hukuman. Terus kehilangan hukuman apa konsekuensi? Membersihkan karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi ya? Apa hukuman? Hukuman itu membersihkan kan? Kamu harus membersihkan. Kamu dengan merobek. Kan kita sudah tahu kalau kita merusak berhenti kan itu kan. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Apa? Kehilangan 10 menit jadi dia tidak istirahat karena ada tugas yang dia terlambat tadi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kira-kira yang apa ya? Itu adalah termasuk konsekuensi karena tidak menyakiti fisik, pengaruh penghargaan. Sebelumnya kita selalu mikir bahwa kalau kita dikasih penghargaan pasti akan top chair, berbunga-bunga, paling top sedunia. Padahal belum tentu. Kenapa
waktu pendek kita bisa memperoleh orang yang kita inginkan. Tapi dalam jangka waktu panjang belum tentu. Siapa tahu dia itu melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan yang akan kita berikan, bukan karena tanggung jawab dia. Kan seperti itu. Terus yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Gila gitu. Kalau ketergantungan, yang lebih penghargaan sedang kaya tuh, bukan kayak itu. Tapi kalau tanpa penghargaan, kadang orang itu motivasi dari dalam, penghargaan itu tadi untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa bergerak dikit dikasih duit, bergerak dikit dikasih duit, lama-lama kalau ada orang meminta bantuan tanpa ada duit, orang tidak akan mau lagi, ya kan tidak? Ya. Iya, pikirannya duit sedot aku. Nah, itu lainnya menjadi duitnya. Kan iya lah payah aku kan itu. Padahal semua itu akan menjadi apalagi pendidik loh. Sedot aku masih kelas itu kelas kosong mana bapaknya tiba-tiba di rumah kan masuk itu bayar ada. Itu kan sudah karena dia termotivasi oleh uang. Tapi kalau kita motivasi dan tanggung jawab, daripada anak berkelahi, anak berkeliaran masuk walaupun entahnya itu menurut atau tidak yang penting kita masuk. Kan seperti itu contohnya. Oke. Pengaruh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Contohnya, pagi kepala sekolah datang, aku udah masuk diangkat, maka dikatakan gunung rajin. Contohnya itu adalah suatu penghargaan yang tidak efektif karena kita hanya menginginkan penghargaan dari kepala sekolah saja misalnya, atau dari contoh yang tadi seperti uang itu misalnya. Lanjut, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Biasanya oleh duit, biasanya oleh ujung, tetapi pada saat itu oleh duit ada, oleh ujung ini, awal datang diangkat, lapayang puluh, hasilnya kecil, iya. Hasilnya lari, karena itu. Jadi paham ya, jadi penghargaan tidak perlu bersifat positif, justru bersifat negatif, bisa juga menjadi negatif. Penghargaan yang lain yaitu penghargaan merusak hubungan, sekali. Penghargaan merusak hubungan antara kau dan aku dan dia. Hubungan kita itu sampai di sini. Iya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya tidak? Lagi aku, itulah. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jelas, pasti ada kita itu rasa iri, karena iri itu manusiawi. Kalau cuma dirasa iri, itu malaikat. Oke, makanya kita harus hati-hati dalam memberi penghargaan. Lanjut, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, kemungkinan besar murid-muridnya bermotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada
Ujian. Nah, sering memberi ya. Nah, biasanya kalau kita memberi pujian kepada anak-anak itu akan melakukan apa yang kita inginkan, bukan karena keinginan dia. Iya kan tidak? Iya, tetapi karena keinginan kita ya, bukan karena keinginan dia. Selalu mengharap pujian bintang-bintangnya kayak kata ini. Kan seperti itu ya. Nah, yang ketiga, mereka percaya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Saling-saingi. Oh ya, aku nak ranking 1, soalnya yang ranking 1 itu dijual buku di kepala sekolah misalnya. Atau yang nak ranking 1, soalnya yang ranking 1 itu ditraktir di kepala sekolah jalan-jalan ke Ranau misalnya. Lah kan jadi tekanan bagi anak-anak yang lain, bagi anak yang merasa dirinya tidak sanggup ranking 1. Dong, kalau jalan-jalan kamu tidak kau ranking kamu kan maju kecil hati, patah hati. Lanjut, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, seperti tadi, anak-anak yang merasa tidak pintar, dirinya akan semakin malas belajar. Selalu bilang pikir, mana budak itu, gak pintar-pintar diajak pulang merakau. Yang lain lagi juga belajar. Soalnya merasa dia tidak sanggup untuk mencapai ranking 1 bisa. Ya lanjut. Sekarang ada motivasi dalam diri atau intrinsik, dorongan dari dalam diri kita sendiri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Jadi dia merasa bangga dengan dirinya sendiri, layaklah baca. Itu adalah suatu penghargaan untuk dirinya sendiri dari dalam diri. Kalau bahasa kerennya apresiasi diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengandung kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi, kalau kita memberi penghargaan pada saat anak itu benar-benar bangga dengan dirinya sendiri, itulah tindakan yang tepat agar tidak ada terjadi ketimpangan kepada anak-anak yang lain. Kita lanjut ini yang terakhir, restitusi. Restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ngantuk ya? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk kita espresso dulu. Tegak ya. Tegak. Berdiri. Kalau yang ngantuk kita itu berdiri. Berdiri. Oke. Tangan di atas, kedokteran di atas, lambai-lambai. Oke. Pindah ke samping, lambai-lambai. Berhenti.
Iya, kita lanjut ya. Sudah jengar sedikit ya, kita lanjut. Pertanyaan pemantik. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Tidak. Tidak. Ayo siapa yang bayar? Apa nak kita bayar? Mana kau? Jadi apa? Apa nak kita bayar gelas kertas? Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Menerima? Dia langsung pecat bayar. Nggak perlu ikut perusahaan. Jangan pelajaran lagi dulu. Ada yang lain? Pecat menjadi timbul. Ada yang diterima. Kalau dia mentah-mentah berarti usaha kerja. Setidak-tidaknya Oh iya, beri peringatan dulu. Iya, nah itu aku yang senang. Kalau ada perbedaan pendapat itu senang. Jadi kok begini, harusnya begini kan? Ya lanjut. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari dosen 2000. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan. Lo tadi misalnya karyawan sudah merugikan perusahaan, cara memperbaiki kesalahan dengan dia kerja lembur. Seperti itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seperti kata Pak Hamdan tadi ya, jadi itu termasuk restitusi, dikasih peringatan dulu, jangan langsung dihukum. Itu termasuk restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Contohnya seperti orang yang merugikan perusahaan tadi kan? Dan kita memberikan restitusi, beri peringatan dulu, atau menerima dia mau menggantikan kerja lembur untuk menggantikan kerugian perusahaan. Dengan seperti itu dia akan mengingat, oh atasanmu ini baik terhadap saya harus bekerja lebih maksimal. Dan tidak akan ada dendam, justru dia akan merasa menerima utang budi dari atasan. Ya lanjut. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan yang tadinya antara kau dan aku begitu retak akhirnya tersambung kembali. Bersatu kembali. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan tadi apa namanya? Hukuman. Lanjut. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita merasa utang budi, menjenuh merasa utang budi pasti akan memberikan yang terbaik untuk orang yang sudah memberi bantuan kepada kita. Makanya sebagai manusia kita itu setidaknya satu, Bapak Ibu, harus tahu berterima kasih. Setiap orang yang tahu berterima kasih, ke depannya dia akan
menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kesimpulan dari restitusi kita. Lanjut. Keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Hah? Perbedaannya apa? Kalau peraturan masih iya benar. Jadi peraturan itu dibuat dari salah satu pihak, yaitu guru atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan. Kolaborasi. Jadi kalau tidak mengerjakan tidak sejak itu kan kesepakatan, bukan peraturan. Itu lanjut. Mengapa keyakinan kelas penting terbentuknya budaya positif? Untuk mendisiplinkan. Dengan adanya kesepakatan kelas, anak-anak akan lebih teringat. Oh, aku nggak boleh seperti ini loh, nanti aku seperti ini. Oh, aku harus begini agar nanti aku begini. Kan seperti itu ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja ya? Tidur, kesehatan, ilmu, pendidikan, sosialisasi, apa? Tempat tinggal, duit, pekerjaan, kebutuhan, ya, ini kebutuhan dasar manusia sesungguhnya. Kalau sandang, pakan, pakaian, makan, pendidikan itu termasuk bertahan hidup. Masuk di bertahan hidup. Itu paling utama. Definisi ada besar dalam hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh tidak itu? Kasih sayang, rasa diterima, kan? Kasih sayang saja tanpa rasa diterima, dia tahu. Diterima tanpa disayangi, dia tahu pula. Bertepuk sebelah tangan. Tahu kan? Maka nanti, ya. Nah, kebebasan itu, Islam itu kebebasan. Kita, aku mau sekolah, aku milih jadi guru, bukan jadi petani. Itu kan kebebasan kita kan, untuk memilih. Apa kita satu layar cekra langsung pokoknya macam-macam loh, berarti jadi kebebasan. Entah-entah mendongkang-dongkang ke sepak bola misalnya, anaknya nak belajar main bola, saya dikenal nak belajar dikenal nak main kaca, main apa beling dikenal nak bola itu kan bukan suatu kebebasan. Makanya kita butuh kebebasan. Terus kesenangan. Perlu di negeri itu senang? Apa nak murung saja? Nak setia saja? Patah hati? Perlu. Kesenangan itu bagian dari hidup. Jika kita tidak memiliki kesenangan hidup, kita tidak punya motivasi untuk bertahan dari kehidupan ini. Inilah banyak orang yang ini stres. Gara-gara dia merasa tidak senang dalam hidupnya. Dia selalu tertekan tanpa semangat. Dia ada senyum selare di bibirnya. Terus terakhir, berpuasa. Ini yang kelima, puasa. Puasa itu apa? Tidak artinya. Kita butuh makan. Aja dia tahu cara membuka tangan. Percuma. Dia tahu cara membuka hidung kemana-mana. Kan itu.
Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Berarti dia tuh butuh kesenangan, karena dia tuh gak bersenandung, gak nana-nana di dalam kelas kan. Jadi guru ini tidak memberikan aku kesenangan. Jadi harus main kait dalam kelas. Kesenangan juga. Boleh kita memenuhi kebutuhan kita, tetapi jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain. Orang lain tak belajar, kita main kait. Jos, kamu kening itu, kening kancil, labla-labla belum itu. Kalau nggak ribut dulu, gara-gara kening kait. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Dina, berarti kak kecil itu kurang kasih sayang dan tidak diterima oleh gurunya. Kurang perhatian, berarti anak itu butuh perhatian. Itu saja kan dia menjawab, Ibu Maria pasti juga baru deh. Iya, pasti berbunga-bunga. Apalagi anak-anak, pasti dia akan berbunga-bunga, merasa diterima. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah itu dia pikir kebebasan. Kebebasan apa Pak Men? Biasanya ke situ. Tahu kan? Ingin kebebasan karena dia merasa bosan dengan kelas. Mulai sebelas. Dia ketemu seganggu. Lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah itu kan aku yang termalukan. Anak ini berarti belum menguasai cara menggambar yang bagus. Tetapi salah guru juga, kenapa harus mempermalukan? Dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Anda bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih baik. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kalau menurut saya dunia berkualitas itu dunia yang baik-baik saja, dunia yang dipenuhi oleh harapan-harapan kita. Intinya seperti itu. Bagaimana dunia berkualitas menurutku? Untuk membantu Anda, jawab pertanyaan di bawah ini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Apa? Siapa? Anak? Siapa? Saudara, suami. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apakah kasih sayang, kebebasan? Yang paling penting Kasih sayang. kasih sayang. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Ingin jadi apa? Pengen seperti apa? Buat berprestasi itu apa yang aku pengen jadi presiden RT1 misalnya. Pengen jadi apa yang terjadi? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Penasaran jadi apa Pak? Penasaran jadi rumah tangga itu bagus. Jadi kepala rumah tangga yang terbaik. Jadi kepala rumah tangga yang terbaik. Kepala rumah tangga.
riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah pembuntuk, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang pembuntuk bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, patuhi aturan saya, awas. Misalnya, bukan hukuman. Kamu selalu aja salah, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat merasa bersalah siswa. Jadi siswa itu dipancing biar dia merasa bersalah pada dirinya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan dia merasa bersalah kan pastinya? Kita lanjut. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa? Persuasi pendekatan, terus apa? Persuasi. Ya. Ayo bantulah Bapak. Pembinaan apa lagi? Persuasi. Misalnya kalau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya sekarang. Itu persuasi. Apa persuasi? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang contoh, tak kecil lakukan kesalahan. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Dan seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Mancing maka anak tuh ngomong kesalahan dia. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Lanjut. Manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi dia mengajak murid untuk sama-sama gegabah memperbaiki dari dalam diri mereka sendiri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sekarang terakhir, restitusi. Nah, tadi yang ditanyakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, usi-usi, segitiga restitusi. Langkah-langkahnya dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas atau stabilize di identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah karena semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, karena kita semua memiliki motivasi dalam diri kita sendiri atau motivasi internal. Nah, ini bagian segitiga restitusi. Nanti bisa dibaca-baca ya kalau seminar ini selesai. Akan melihat waktu tidak mencukupi lagi. Lanjut saya. Menstabilkan identitas. Contohnya, kita langkah-langkahnya apa? Atau apa yang kita pikirkan untuk menstabilkan identitas anak? Yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi kan? Kalau manusia tanpa dosa dan celah ya bukan manusia kan? Malaikat. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, nak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, nak. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu pertanyaan yang dilontarkan untuk anak-anak. Ini lanjutnya. Dua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa
hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buat kamu. Boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Itu kembali ke keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas yang ideal itu seperti apa? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi, ya seperti tadi pertanyaannya sudah dijawab. Nah ini ada tugas mandiri. Bacalah skrip di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nanti dijawab di kertas yang selesai tadi ya, di bawahnya langsung dijawab aja. Nah dibacakan apa baca sendiri? Bacakan. Maria dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tumas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Pak Joko, Maria, Adi, Bapak kami kena laporan dari guru kita di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Mario Adi, iya Pak, tadi jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko bilang, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk si Mario dan Adi tadi ya. Terus kata Pak Joko, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kata Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya itu ada alasannya ya. Pasti seru ya, dan lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian lempar-lemparan makanan dan mengenai dunia. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungannya? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang ya? Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita besok ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Kita pindah. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Tidak perlu dijelaskan, langsung pilih dari 5 posisi kontrol itu yang mana aja yang dipraktek. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kebutuhan apa? Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia kan ya? Bertando, kasih sayang diterima, kesenangan, kebebasan, kekuasaan. Yang mana? Pilih salah satu dong. Sudah selesai, terima kasih saya ucapkan. Itu nanti mau dikumpulkan. Terima kasih saya ucapkan pada kepala sekolah yang telah memberikan waktu dan ruang kepada saya untuk berdiri di sini. Terima kasih untuk teman-teman rekan sejawat
Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya meskipun terkantor-kantor untuk mendengarkan ujian saya ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini paling bahagia diterima oleh Allah. Jika ada kelebihan adalah itu semua dari Allah semata. Jika ada kesalahan itu murni dari saya. Saya tutup, sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.